Kaum muslimin rahimakumullah, pada hari Jumat ini bertepatan dengan tanggal 4 Oktober kita peringati sebagai hari ulang tahun Provinsi Banten. Banten adalah tempat tinggal kita sekarang dan juga mungkin tempat tinggal bagi para keturunan kita. Di sini kita menerima manfaat dan memberi manfaat terutama kepada orang-orang sesama warga Banten. Akan tetapi pada ulang tahunnya sekarang masih ada beberapa catatan negatif yang diberikan. Di antaranya Provinsi Banten kabarnya warganya paling tidak bergembira. Tingkat penganggurannya tinggi. Kemudian juga ada beberapa tempat memproduksi barang-barang yang diharamkan oleh Allah. Sebagian memang merupakan tanggung jawab orang-orang yang lebih memiliki kekuasaan dan kewenangan daripada kita. Dalam kesempatan khutbah Jumat ini, saya ingin mengangkat tema kewajiban kita untuk mewariskan generasi penerus Banten yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagai orang tua, kita semua insya Allah bisa dan bahkan juga bertanggung jawab untuk melakukan hal tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah, anak adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia seperti binatang-binatang yang lain diberikan fitrah untuk menyayangi anak-anaknya, sehingga tanpa diperintah pun setiap manusia berkecenderungan untuk melindungi, merawat, mengasuh anak-anaknya dengan sebaik mungkin. Akan tetapi ada banyak syariat, baik syariat yang dibuat oleh manusia berupa undang-undang atau yang dibuat oleh agama, yang mengingatkan bahwa anak itu adalah amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dikarenakan kita juga punya kecenderungan karena egoisme kita, karena hawa nafsu kita untuk menelantarkan keturunan kita itu titipan dan hadiah Allah yang ada di sisi kita. Oleh karena itu, aturan-aturan tersebut mengingatkan batas minimal yang harus kita penuhi sebagai kewajiban-kewajiban kita, yang menjadi hak-hak yang boleh ditagih oleh anak-anak kita jika kita tidak memberikannya. Bahkan dari satu segi bisa juga ditagih oleh masyarakat dan negara jika kita menelantarkannya. Menurut ajaran Islam, salah satu hak anak atau kewajiban orang tua yang paling utama adalah yang saya jadikan topik khutbah ini, yaitu mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada anak-anak kita. Sebenarnya kita sudah melakukan kewajiban ini sejak anak-anak kita masih sangat dini usianya. Kita sudah mengajarkan mereka untuk mengenal Allah lewat mengajarkan kalimah-kalimah thayyibah seperti tasbih, mengucapkan subhanallah, tahmid, takbir, dan tahlil. Semakin mereka tumbuh, kita ajarkan mereka doa-doa harian, mulai bangun tidur, mau tidur, masuk ke kamar kecil, keluar kamar kecil, mau berpakaian, melepas pakaian, mau makan dan minum, setelah makan dan minum, melangkah keluar rumah ada doanya, masuk ke dalam rumah ada doanya. Semua aktivitas harian kita dan anak-anak kita ajarkan doa-doa tersebut kepada mereka. Lalu kita mengajarkan mereka juga untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat firman-Nya,
yaitu Al-Quran, mukjizat Nabi Muhammad yang abadi hingga zaman kita sekarang. Kita ajarkan mereka untuk membaca dan menghafal surah-surah pendek. Kita ajari mereka untuk mencintai Nabi Muhammad SAW dan mengikuti serta meneladani ajaran-ajarannya. Semakin mereka dewasa, anak-anak kita akan mulai mempelajari sendiri bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat membaca buku, atau sekarang lewat media sosial, atau lewat pergaulan mereka dengan teman-teman di tempat mereka belajar. Pada saat itu terjadi, bukan berarti tugas kita untuk mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka sudah selesai. Boleh jadi dalam pergaulan anak-anak kita, dalam pengalaman hidupnya, dia mengalami sesuatu yang bisa disebut mengguncang akidahnya, membuatnya mempertanyakan atau meragukan hal-hal yang sudah kita ajarkan di rumah kepada mereka sejak kecil tadi. Mereka mulai melihat ada orang lain yang berkeyakinan lain yang diizinkan di negara kita ini. Di dalam benak mereka mungkin bertanya-tanya, mengapa tidak semuanya menyembah Tuhan seperti saya? Mengapa tidak semua orang, mengapa ada teman saya yang beribadah tidak pergi ke masjid, tapi pergi ke tempat yang lainnya? Boleh jadi dalam pengalaman mereka ada pengalaman yang lebih mengguncang akidahnya, kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Maha Adil dan Maha Kuasa. Untuk sekedar contoh misalnya, anak kita harus menghadapi ujian SD, SMP misalnya, atau SMA, hendak masuk ke perguruan tinggi. Dia sudah belajar dengan sungguh-sungguh, dia sudah berdoa, berzikir dan sebagainya seperti yang kita nasihatkan. Ternyata hasilnya tidak memuaskan dirinya. Boleh jadi di samping sedih, di samping kesal terhadap dirinya sendiri, di samping berbagai kebingungan yang lain, mengapa hasilnya tidak sesuai dengan usaha yang dia lakukan, terselip keraguan terhadap kemahaadilan, kemahakuasaan, Maha Penyayang, Pengasihnya Allah. Saya sudah berdoa, sudah berusaha keras, mengapa saya mendapatkan hasil seperti ini? Maka pada saat itu kita sebagai orang tua kembali harus hadir bersama mereka. Kita tidak boleh menjadi sekedar orang tua yang menuntut hasil dari anak-anak kita itu bagus, tanpa mempedulikan memang ada kemungkinan gagal dan sukses, tanpa mempedulikan bahwa anak kita juga manusia, memiliki rasa sedih dan memiliki rasa kecewa. Kita harus mendengarkan keluh kesah mereka, harus mendampingi mereka di dalam kesedihan mereka, dan mengingatkan bahwa apapun yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti yang terbaik bagi dirinya, yang terbaik bagi diri kita sebagai keluarganya, yang terbaik bagi juga orang-orang yang lain, sehingga akidahnya tidak menjadi goncang, sehingga dia tetap percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal Allah sebagai Tuhannya Ar-Rahman Ar-Rahim. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah takut orang-orang sekiranya mereka meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah, baik lemah ekonomi, fisik, lemah intelektual, lemah
hal-hal fisikal dan duniawi yang lainnya, tapi juga takutlah jika kita meninggalkan generasi yang lemah akidahnya di belakang kita, sepeninggal kita. Falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Jika demikian, hendaklah kalian semua takut, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, untuk mendidik anak kita, kita harus terus mendidik diri kita sendiri. Karena cara kita mendidik mereka ketika masih kecil justru berbeda, sangat berbeda dengan cara mendampingi, dengan cara mendidik mereka setelah mereka remaja dan dewasa. Sejak kecil kita harus memberikan keteladanan, karena anak-anak adalah peniru yang canggih. Maka kita harus membersamai mereka, misalnya dalam sholat berjamaah, pergi ke masjid. Jangan membiarkan atau menyuruh anak kita sendiri saja yang pergi ke masjid, dan kita tidak tahu apa yang mereka lakukan di masjid, apakah sholat berjamaah ataukah bermain-main dan bercanda, membuat keributan yang mengganggu jamaah yang lainnya. Jika kita ada di sisi mereka di masjid, kita bisa menegur mereka. Karena boleh jadi kalau anak kita ditegur oleh orang lain, bukan kita bersyukur, tapi justru kita membenci terhadap orang yang menegur anak kita, padahal orang itu menginginkan kebaikan untuk anak kita yang kita sendiri sudah menelantarkannya. Wal yaqulu qawlan sadida, dan hendaklah kalian mengatakan kata-kata yang baik. Jangan kasar, jangan membentak, jangan berkata-kata yang menyakitkan hati anak kita. Sudah alamiah bahwa anak akan mencari tempat berbicara. Semakin dia besar, tempat berbicaranya mungkin lebih nyaman kepada teman daripada kepada orang tua. Apalagi jika kita menjadi figur yang memang membuat mereka tidak asyik untuk berbicara, berbagi cerita dan pengalaman. Kita harus mendengarkan mereka, menahan ego kita saat kita lelah pulang dari kerja untuk mendengarkan keluh kesah atau bahkan kegagalan mereka. Mudah-mudahan dengan demikian kita bisa mewariskan keturunan yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan selanjutnya bisa memberikan maslahat dan manfaat bagi tempat tinggal kita, kota atau provinsi Banten ini khususnya, juga kepada umat manusia lainnya pada umumnya. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.